Shalom dan selamat pagi. Bertemu kembali di program Renungan Harian Toraya, edisi hari Selasa 10 Januari 2023. Kita akan memulai segala aktivitas kita di hari ini, namun sebelum itu, mari mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Di hari ke-10 tahun 2023, kami sungguh menyadari bahwa semua ini terjadi karena kasih dan kemurahan Allah. Karena itu firman-Mu akan kami dengarkan untuk menjadi penuntun bagi kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Menjadi alat Tuhan, itu tema kita pada pagi hari ini. Suatu hari, seorang berkata kepada Bunda Teresa, "Ibu melayani kaum miskin di India. Tetapi tahukah ibu bahwa masih banyak lagi kaum miskin yang terabaikan? Bukankah itu berarti usaha ibu gagal?" Bunda Teresa menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Nah, bacaan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil umatnya menjadi hamba yang diperkenankannya. Tuhan menjumpai Ananias dalam suatu penglihatan untuk menjumpai Saulus. Ananias sempat ragu dan mencoba berargumentasi sebab apa yang Tuhan katakan itu sulit untuk Ananias lakukan, mengingat latar belakang kehidupan Paulus. Tetapi Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Saulus akan menjadi alat pilihannya. Karena itu, situasi sulit tidak menghambat Ananias melakukan perintah Tuhan, sebab Tuhan memberikan perintah dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu misi kerajaannya. Tuhan menjamin bahwa orang yang akan ditemui adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil dan akan mengalami penderitaan karena namanya. Tidak sedikit orang yang menolak kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada yang merasa tidak punya waktu, takut gagal, tidak mampu, atau merasa hidupnya terlalu kotor. Ananias sempat ragu menerima tugas dari Tuhan untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus, karena ia tahu betapa jahatnya Saulus. Tetapi setelah mendengarkan maksud Tuhan atasnya,
Ananias taat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun adalah hamba yang telah dipanggil dan diperkenankan Allah. Allah sudah mempercayakan tugas memberitakan Injil Kerajaan-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu, setialah. Amin. Mari kita berdoa. Kami berseru hanya kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami. Dalam setiap hal yang boleh kami jalani sampai hari ini, kami mempertaruhkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Firman-Mu boleh kami dengarkan untuk kembali mengingatkan kami tentang komitmen pelayanan yang kami bangun di awal tahun 2023 ini. Atau bahkan komitmen untuk menjadi seorang Kristen yang setia dan menjadi saksi tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi satu hal yang mau kami yakini adalah kami menjadi alat Tuhan, diri kami diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan itu melalui tutur kata kami, melalui seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada. Karena itu tolonglah kami ya Allah, sehingga seluruh kehidupan kami akan menyatakan kebenaran, akan terus berkomitmen menyatakan kebaikan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Engkau beri kami kesehatan dan kekuatan sampai pagi hari ini. Karena itu Tuhan kami berserah kepadamu juga untuk setiap rencana kerja kami hari ini. Anak-anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang pelihara, sehingga kami semua akan berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan dan sungguh akan menyadari bahwa jikalau nantinya kami boleh menyelesaikan tanggung jawab kami dengan baik dan setia, itu adalah karena Allah yang menyertai kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan lawat mereka dengan segala keberadaan hidup mereka, dan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang akan senantiasa melawat mereka dalam kondisi yang sakit, sehingga boleh pulih dari kesakitan saat ini dan menikmati kesembuhan dari hari ke hari menurut waktu dan kehendak Allah sendiri. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharakan kami dan biarlah seluruh hidup kami akan memuliakan Engkau. Mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini akan kita jalani dalam tuntunan kasih Tuhan dan kekuatan dari berkat Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.